Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik, dan rencananya gue hari ini mau kasih kalian dengan film-film terbaik dari salah satu aktris yang memang sering banget masuk ke dalam layar televisi serta peranannya di banyak sinetron Indonesia dengan beberapa genre-genre menarik juga di dalam film-filmnya. Aktris yang berparas cantik dan menarik ini adalah Nikita Willy. Di antara banyak sinetron televisi yang dibintanginya, ada beberapa juga film-film yang seru dan mulai lebih aktif lagi di tahun-tahun ini. Sebelum gue masuk ke dalam list-list filmnya, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Aku tuh sekarang umur 15 tahun, sayang. Dapat salam dari cita-cita aku jadi dokter hewan. Married by Accident. Married by Accident atau MBA ini adalah film klasik dari Nikita Willy yang mungkin bakal bikin nostalgia dengan romance dan rasa humor di tahun-tahun 2010 yang sangat seru banget. Menceritakan tentang sepasang remaja yang memutuskan untuk melakukan sebuah hubungan intim untuk pertama kalinya. Lalu si cewek pun terdapatan hamil dan mereka pun harus bertanggung jawab sepenuhnya. Ternyata bukan cuma film Dua Garis Biru aja yang memang menggunakan tema sensitif dari sebuah permasalahan remaja yang sering banget kita dengar di kalangan publik Indonesia. Sebuah film romantis klasik yang digarap begitu lumayan unik dengan porsi yang gak terlalu memipik. Gue rasa ini bisa jadi sebuah rekomendasi film untuk kalian yang memang gue juga yakin nih belum pada nonton ya kan. Nikita Willy tampil seperti biasanya yang menjadi seorang cewek imut dengan berparas cantik yang memang menjadi salah satu tujuan penonton untuk nonton film ini. Married by Accident mungkin bisa bikin kalian nostalgia dan berharap bisa bikin kalian enjoy juga dengan filmnya dan di rating 6,0 di IMDb. Emang rumah kamu di mana? Ini lurus ke bawah, mentok jurang. Total Chaos. Total Chaos ini mungkin menjadi time skip pertama dengan sebuah evolusi film dari Nikita Willy yang memang di tahun-tahun sebelumnya ia sering banget memainkan peran di banyak sinetron terkenalnya Indonesia. Dan juga filmnya ini mempunyai sebuah genre komedi lagi, tapi gua rasa bakal sedikit unik dari yang lainnya. Menceritakan seorang cowok bernama Ruli yang memang dirinya belum genap 1 hari menetap di lingkungan baru. Tapi ia sudah jatuh hati pada cewek cantik yang melintas di depan rumahnya. Lalu Ruli pun langsung memilih untuk masuk ke sekolah yang sama dengan si cewek pujaan hatinya, tapi dengan hari-hari berat dan keras yang memang tidak ia pikirkan sebelumnya. Sebuah persaingan cinta anak SMA yang memang udah sering banget kalian tahu di Indonesia ini. Dan bakal terjadi di film ini dengan begitu lumayan seru. Kekerasan dan sebuah kisah cinta bakal jadi satu film yang cukup gue bilang seru, dan satu lagi tentu aja sebuah drama bakal membumbui cerita ini dengan lumayan begitu signifikan. Nikita Willy juga begitu dominan dengan tingkah laku lucunya dan memang di semua film dia pasti cantik kok. Total Chaos sebuah drama komedi unik yang sukses ditampilkan begitu apik dan lucu dari peranan Nikita Willy dengan di label untuk 13 tahun ke atas. Kita bertemu. Lukman, di sini tuh Bali. Kita semua percaya sama karma. Jadi kalau orang jahat, pasti nanti dia celaka. Tapi aku yakin kamu orang From London to Bali. From London to Bali ini menurut gue adalah salah satu film termainstream dari Nikita Willy dan tentu aja bergenre romance yang bakal diisi sama drama percintaan yang sedikit menarik dari yang lainnya. Menceritakan tentang perjuangan Lukman, lelaki Sunda yang mengumpulkan dana demi menyusul kekasihnya yang cantik bernama Dewi. Tapi Lukman telah dihianati karena Dewi menjalin kasih di sana. Lukman pun patah hati, tapi tak lama ia juga bisa move on dengan gadis cantik dari Bali bernama Putu. Complicated? Ya, memang sebagian-sebagian dari ceritanya bakal dibuat seperti itu. Tapi dengan detail dan pengembaraan karakter yang menurut gue ini lumayan cukup pas sih. Nikita Willy yang mengharuskan menjadi gadis cantik dari Bali menurut gue lumayan cukup natural dan tentu aja cantik seperti biasanya. From London to Bali yang notabene ini film romance klasik dari Indonesia yang mungkin sebagian kalian bakal terhibur dengan scene drama-dramanya yang juga lumayan dapat rating tinggi, yakni di rating 6,2 di IMDb. Lisa, perempuan itu datang lagi. Dan sekarang dia bawa gasing. Gasing Tengkorak.
Gasing Tengkorak adalah pembuka film horor dari list film terbaik Nikita Willy. Versi dari gua tentunya ya mungkin ini film horornya bakal bisa terasa klop sama thriller mainstream dari Indonesia yang sering banget kalian lihat di film-film horor lainnya. Menceritakan tentang seorang diva papan atas bernama Veronica. Dalam sebuah kesempatan untuk manggung di sebuah acara besar tentunya, Veronica tiba-tiba saja jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah mendapatkan pertolongan, Veronica pun memutuskan untuk menenangkan diri di tempat yang jauh dari gangguan. Tapi itu semua malah menjadi sebuah malapetaka yang akan menimpanya. 2017 sampai sekarang genre horor gua rasa ini memang menjadi sebuah genre favorit para penonton Indonesia. Selain film-film ternama genre horor Indonesia, dan ada banyak juga film-film yang memang patut untuk mendapatkan sebuah perhatian lebih dari para penontonnya. Seperti di film ini yang memang sukses membuat gua sendiri lumayan cukup ketakutan dengan sebuah jump scare dan beberapa scene creepy lainnya. Namun tentu aja menggunakan porsi yang memang udah pas. Sangat-sangat impresif banget gue lihat Nikita Willy yang benar-benar sangat pas memainkan film horor yang memang gue rasa nggak gampang sih memerankan solo cast di sebuah film besar dengan sutradara yang memang terkenal juga. Good job. Gasing Tengkorak menjadi lebih menarik lagi menurut gue kalau bisa ditambahkan sedikit jumpscare lagi, dan gue yakin bisa lebih keren dari yang ini. Buat filmnya juga not bad dengan rating yang lumayan juga, yakni 4,9 di IMDb. Alas Pati. Alas Pati masih di genre horor yang mana ini bakal lebih asik dengan sebuah adventure di hutan kematian yang memang udah menjadi umpan empuk untuk para penonton agar bisa menikmati yang lebih dari genre horor di Indonesia. Menceritakan tentang 5 remaja bernama Raya, Vega, Jesse, Randy, dan Dito nekat pergi ke daerah hutan angker yang dikenal dengan nama Alas Pati. Mereka semua kesana demi untuk membuat sebuah video dokumentasi untuk platform YouTube tentang sebuah perkuburan aneh yang berada di dalam hutan lebat di sana. Gue rasa untuk tema vlog dan sebuah genre horor memang udah jadi makanan empuk untuk dijadikan sebuah film horor yang lumayan cukup klise. Tapi untuk film ini sendiri gue yakin sih beda dari yang lain. Selain menggunakan dua unsur itu ditambah dengan cerita fiktif dari masyarakat, bakal menambah mood kalian untuk nonton film ini. Walaupun bermain cukup standar, Nikita Willy membuat film ini terasa seperti khasnya dan memang gua akui cukup menarik juga kok. Alas Pati untuk Nikita Willy dengan film horor yang lumayan cukup seru ini bakal menjadi rating standar dengan di rating 5,3 di IMDb. Rasuk 2. Rasuk 2 bakal masuk ke dalam film horor dari Nikita Willy lagi, tapi yang ini film terfresh dan terbaru darinya dengan sebuah film mencekam dan creepy tentunya yang bakal bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Menceritakan seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran bernama Isabella yang sedang menjalani sebuah kegiatan kaos yang memang merasa tidak nyaman karena dirinya mempunyai kemampuan indera keenam dan dapat melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terbukti waktu sampai di sana ia melihat sebuah jenazah dari seorang wanita yang terus menerornya sampai Isabella menuruti apa kemauan dari arwah dari jenazah itu. Kalau kalian menikmat film rasuk-rasukan seperti di film Danur, Kuntilanak maupun Terot, mungkin ini menjadi sebuah film yang harus kalian tonton ke depannya. Gua rasa untuk dari segi ceritanya lumayan sangat seru dan beberapa feel dari filmnya bakal bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Masih sama seperti film horor sebelumnya, Nikita Willy tampil begitu maksimal dan berperan cantik walaupun sedang kerasukan sekalipun. Kok lama-lama gue jadi ngefans sama Nikita Willy ya? Rasuk 2 adalah hal baru dari horor yang mencekam dan gue yakin sih lebih menarik dari yang pertamanya dan sekaligus sangat bagus diperankan oleh Nikita Willy dengan di rating 5,2 di IMDb. Dilaporkan, hal tersebut diakibatkan kedatangan sesosok siswa yang disinyalir oleh para saksi terlalu tampan. Terlalu Tampan menjadi film yang gua rasa paling rekomen dari film yang paling seru untuk dinikmati, ceritanya yang mungkin film terbaik juga dari Nikita Willy dengan komedi dan dramanya yang asik sama remaja generasi sekarang.
menceritakan tentang seorang cowok bernama Witing Tresno Jalaran Soko Kulino atau alias Mas Kulin, terlahir dengan wajah yang terlalu tampan dan selalu menghindari masuk ke sekolah reguler dan memilih untuk menghabiskan hampir 100% hidupnya di dalam rumah. Suatu hari ia dipaksa untuk mendaftar di salah satu sekolah di sana dan mendapatkan sebuah ekspektasi yang tidak ia inginkan. Komedi yang diberikan untuk film ini menurut gua lumayan cukup pas lah dengan genre utamanya yang memang menjadi film romantis di Indonesia. Apalagi film ini sendiri cukup terkenal di Wattpad sebelum post produksi filmnya selesai. Para pemerannya yang terlihat begitu kayak anak SMA lah yang memang penuh dengan pesona dan terlihat begitu cute. Nikita Willy tampil begitu cantik serta menawan dan Ari Ilham sendiri bisa mengimbangi walaupun kedua dari umur aktor dan aktris ini terpaut sangat lumayan jauh banget. Tapi gua rasa masih bisa begitu klop dan gak begitu jomplang. Terlalu tampan dengan komedinya bakal bisa menghibur kalian dikala lagi weekend dan gak bisa kemana-mana karena filmnya sendiri asik untuk ditonton dengan di rating 6,9 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Nikita Willy yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gua bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal bisa gua buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe to the channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.